Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini yang bertanya itu sangat banyak sekali. Tetapi perlu kalian ketahui, ketika pertanyaan kalian ada yang tidak terjawab, mohon maaf sekali teman-teman ya atas keterbatasan saya gitu teman-teman ya. Karena di sini dibatasi durasinya ya. Jadi durasinya itu saya anjurkan, saya paksakan di 20 menit gitu teman-teman, nggak terlalu panjang gitu teman-teman, karena ketika terlalu panjang itu bosan juga ya. Nah itu teman-teman ya, langsung saja ke pertanyaan pertama teman-teman ya. Ini dari siapa ini? Dari Napagiozinga 8607. Saya sakit pinggang yang gak hilang-hilang, katanya seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dulu mungkin sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita mengalami sakit pinggang teman-teman. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sakit pinggangnya itu agak berbeda teman-teman ya. Dari mulai rasanya berbeda, kemudian dari dari durasinya juga berbeda teman-teman ya. Dari rasa kita mungkin saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ya, ketika mohon maaf ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kita mengalami sakit pinggang gitu teman-teman ya, tetapi rasanya biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman ya, tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami sakit pinggang itu rasanya sangat dahsyat sekali teman-teman ya. Sakitnya bisa berlipat-lipat teman-teman, kemudian durasinya juga bisa berlipat-lipat. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu? Itu karena dari penegangan otot teman-teman ya, karena kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya selalu berpikirnya itu ke arah-arah negatif teman-teman ya, ke hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman biasanya tentang kematian dan sebagainya. Nah itu teman-teman, sehingga ketika setiap harinya berpikir seperti itu ya, otomatis ya penegangannya itu nggak hilang-hilang teman-teman ya. Dan kemudian kenapa sih rasanya itu sangat dahsyat sekali, berbeda ketika dulu ya sebelum dapat diagnosa terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena asam lambung kemudian ada anxiety disorder di situ teman-teman ya, ada yang
namanya sifat waspada. Jadi semuanya menjadi serba sensitif teman-teman, dan untuk rasanya yang sangat besar itu bukan di sakit pinggang saja teman-teman ya. Di hal apapun, ketika kita sedang terkena anxiety disorder, rasanya bisa berlipat-lipat teman-teman ya. Sakit kepala yang awalnya sakit kepala biasa, sakitnya biasa gitu teman-teman, karena ada anxiety disorder di situ. Ada sensitifnya besar di perasaan kita, kemudian tubuh kita juga sedang benar-benar sensitif teman-teman ya. Rasanya itu pasti akan terasa besar. Nah itu teman-teman, tetapi itu tidak berbahaya juga teman-teman ya. Termasuk untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sedang terkena sakit pinggang teman-teman ya. Hal yang harus kalian lakukan adalah sering minum saja teman-teman ya. Yang pertama, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Dan sebetulnya untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sulit menghitung-hitungnya gitu ya, gak ada timbangan nih kan gitu teman-teman ya. Ya sudah gitu teman-teman, yang penting minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman. Kemudian harus sering berjemur juga teman-teman ya. Jadi usahakan sering berjemur di pagi hari, terutama bagian punggung dan perut gitu teman-teman. Tetapi untuk berjemur itu cobalah untuk menghindari bagian kepala itu ikut terjemur teman-teman. Caranya seperti apa? Duduk di antara yang panas dan yang teduh gitu teman-teman. Jadi ketika mau berjemur ke arah depan, usahakan bagian kepala nyender ke bagian teduh. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kalian mau berjemur bagian punggung, usahakan kepala nyender juga ke bagian teduh. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan ketika kalian konsisten menjalani metodenya teman-teman ya, pasti kalian bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya teman-teman ya, usahakan hindari stres atau terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Karena biasanya rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, terkena sakit pinggang itu selain dari mineralnya ya kurang, kemudian ada stres teman-teman ya. Jadi terlalu banyak berpikir ke hal-hal menegangkan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan mulai dari sekarang ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian sedang mengalami sakit pinggang, usahakan sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian sering berjemur juga, terutama bagian punggung dan perut. Kemudian yang ketiganya yang paling penting, hindari stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menegangkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kalau konsisten kalian menjalaninya, pasti kalian itu bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nantitif. Saya kenapa sensitif sekali badan, padahal sensasi pikiran sudah beransur baik, tapi fisik malah sering sakit. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya kembali dari nol teman-teman ya. Dari mulai pola pikir kita kembali dari nol, sampai badan, kemudian daya tahan tubuh kita juga kembali dari nol teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu yang namanya si anxiety disorder itu sangat mengganggu sekali teman-teman. Jadi kita itu mengembalikan lagi dari nol ya. Nah itu teman-teman ya, tenaga kita dari nol lagi gitu teman-teman. Jadi harus sering dilatih lagi, perasaan dari nol lagi yang dulunya itu beraneka ragam ya, ada rasa bahagia, sedih, kecewa dan sebagainya teman-teman ya. Nah di saat ini, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perasaan kita itu setiap harinya itu lebih dominan, hampir di 80%. Rasa sedih dan kecewa, kemudian rasa takut itu pasti ada teman-teman ya. Jadi untuk hal-hal negatif itu lebih hadir ya, lebih sering kita hadapi ya 80% lah. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian jangan pernah bingung kenapa sekarang nih saya mudah begini, kenapa nih sekarang itu nggak bisa begini dan begitu teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, keadaan kita itu kembali dari nol lagi. Nah makanya untuk mengembalikannya itu butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, kayak macam sekarang itu mudah sakit gitu teman-teman, usahakan biasakan kalian aktivitas yang menyenangkan biar kalian itu ya kondisinya semua menjadi kembali normal kembali teman-teman, terbiasa kembali. Nah itu teman-teman, orang yang mudah lelah, mudah capek saat beraktivitas sedikit saja, mulai dibiasakan beraktivitas teman-teman, ada rasa lelah kalian istirahat gitu teman-teman, sesudah istirahat lanjut lagi. Nah itu teman-teman, tujuannya untuk membiasakan diri kembali, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, keadaan kita itu kembali dari nol lagi, semuanya butuh pembiasaan lagi. Nah itu teman-teman, termasuk di perasaan juga butuh pembiasaan lagi. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa bahagia itu hilang ya. Nah itu teman-teman, makanya untuk kebahagiaan saja itu butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan mulai dari sekarang lakukan kebahagiaan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya
Dari siapa ini? Selanjutnya barusan dari siapa ini? Nah sekarang dari Pastianteng. 4 bulan ngikuti channel Pak Guru, alhamdulillah sembuh meski belum 100%. Tetap semangat, jangan lupa jalan sore yang paling ampuh. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu obatnya bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi teman-teman, tetapi obatnya ada dalam diri kalian. Nah itu teman-teman, jadi kalian itu mau tidak menjalankan metodenya dengan konsisten teman-teman. Kalau seandainya kalian menjalankan dengan konsisten, itu pasti kalian itu bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman, karena obat dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu adalah obatnya metode, kemudian ditopang dengan kekonsistenan kita menjalaninya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika kalian berobat ke sana ke sini tidak membaik juga gitu teman-teman ya, usahakan kalian konsisten menjaga metodenya teman-teman. Dan apa itu metodenya? Kembali lagi ya, metodenya itu adalah ringan, simpel sebetulnya dan murah, alami teman-teman ya. Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, dan kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Ambon MS1QS. Pak, kalau batuk flu kita harus bagaimana Pak? Mohon dibalas. Untuk batuk dan flu itu ada 2 penyebab teman-teman ya, sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Yang pertama mungkin karena virus influenza. Kalau seandainya virus influenza, kalian sebaiknya sering minum air hangat saja gitu teman-teman. Kemudian hindari suhu dingin, hindari juga suhu terlalu panas. Nah itu teman-teman, tetapi kadang flu dan batuk itu bisa penyebabnya itu bisa dari panas dalam juga gitu teman-teman ya. Hubungannya seperti apa? Ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis lebih dominan itu mengalami panas dalam teman-teman ya, karena diakibatkan dari asam lambungnya yang sering tidak normal gitu teman-teman, sehingga ketika sering naik gitu teman-teman ya, nanti asam lambungnya itu sering mengganggu ke bagian tenggorokan, ada ruam di situ, kemudian ketika perbaikannya itu ada gatal juga. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis sering mengalami batuk gatal. Kemudian apalagi kalau seandainya dicampuri dengan dada panas. Nah itu teman-teman, itu dikarenakan dari asam lambung yang tidak normal, kemudian ada panas dalam juga, kemudian sering naik ke bagian tenggorokan. Nah itu teman-teman, makanya ketika ada iritasi itu batuknya suka lama teman-teman. Nah, makanya ada istilah batuk menahun, katanya seperti itu teman-teman, tetapi itu tidak ada istilah batuk menahun teman-teman. Yang ada itu sebetulnya asam lambung sering naik, kemudian mengganggu bagian tenggorokan, di situ ada iritasi dan perbaikannya itu membuat kita gatal teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian bagaimana solusinya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ketika mengalami hal seperti itu dikarenakan batuknya karena panas dalam teman-teman ya, tangani saja panas dalamnya teman-teman ya. Kembali lagi, sering minum air hangat minimal 8 gelas, jangan sampai kurang teman-teman. Kemudian jaga juga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali teman-teman. Jadi usahakan ketika ada batuk, gatal gitu teman-teman ya, kemudian dada terasa berat, apalagi tenggorokan terasa panas, apalagi parah-parahnya gitu teman-teman ya, ada luka-luka bagian bibir, lidah gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman, kemudian upayakan harus sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Tujuannya biar kita kalau seandainya asam lambungnya sering naik itu terbasuh lagi dengan air minumnya gitu teman-teman. Kemudian air mineral itu bisa membantu menetralkan asam lambung kita yang dulunya asamnya itu, keasamannya asam lambung itu mungkin tambah asam. Kalau seandainya kita sering minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, nanti asam lambungnya itu tetap stabil. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya pertanyaan dari siapa ini? Mas Kecil Channel. Pak, pikiran saya kok nggak tenang seminggu ini, terus memikirkan hal yang takut. Sarannya Pak. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika anxiety disordernya masih besar teman-teman ya, ketakutannya masih besar gitu, itu biasanya selalu ditopang dengan pemikiran-pemikiran negatif, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang negatif teman-teman ya.
ada perasaan perasaan tidak nyaman dikait-kaitkan dengan hal negatif. Wah, jangan-jangan gue mati nih hari ini nih. Wah, jangan-jangan nanti gue mati mendadak nih. Nah itu teman-teman, dan sehingga ya itu bisa menimbulkan ketakutan tersendiri teman-teman. Dan kadang ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu membayang-bayangkan hal negatif itu ketika tidak ada teman ya, lagi duduk sendiri gitu teman-teman ya, sambil berjemur, nggak ada orang lawan bicara gitu ya. Pikiran kita itu lebih dominan, lebih lebih sering hadir memikirkan tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sering melakukan hal seperti itu teman-teman ya, alihkan pemikiran-pemikiran negatif itu dengan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Tetapi untuk memikirkan yang menyenangkan itu agak sulit teman-teman ya. Nah makanya harus ditopang dengan aktivitas atau kegiatan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, jadi kalian itu harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal saat melakukan hobi yang menyenangkan itu ya pikiran itu tetap hadir teman-teman ya. Pemikiran negatif itu tetap hadir. Entah memikirkan tentang gua lagi sakit nih, kan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan setiap hari melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti juga pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Dan kemudian perkembangannya itu nanti kita itu mempunyai rencana tersendiri di pikiran kita teman-teman ya. Wah, besok nih kita mau melakukan apa nih, menyenangkan nih. Nah itu teman-teman ya, di situ mulai ada perbaikan. Nah itu teman-teman, di awal-awal perbaikannya memang seperti itu, ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian sudah mulai menyukai, ditambah lagi ada sebuah rencana. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika selalu berpikir tentang hal-hal menakutkan teman-teman ya, yang pertama, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Apa yang selalu kalian pikirkan itu cuman permainan pikiran saja. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, cobalah untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan, biar pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal agak sulit, lanjutkan gitu teman-teman, nanti juga kita akan terbiasa. Ingat, ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Poliklub Poliklub SPJ 1288. Sekarang Aslam, wah ini ada bahasa Arabnya ya. Oh ini, Assalamualaikum Pak Guru, Alhamdulillah sekarang Aslam saya sudah membaik. Mulai lihat videonya Pak Guru, tapi kenapa ya Pak di ulu hati saya bengkak kalau dipegang kayak sebesar telur ayam Pak, mohon penjelasannya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman, tetapi ada juga yang tidak teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi dulu mengalaminya seperti itu. Esofagus atau ulu hati terasa membengkak, dan kemudian kalau dipegang itu terasa sakit, kemudian agak ketekan, kemudian ada seperti benjolan juga. Itu disebabkan karena esofagusnya itu sedang membengkak teman-teman ya. Jadi ada bengkaklah sedikit gitu teman-teman, tetapi itu nggak bahaya juga teman-teman ya. Penyebab esofagus kita bengkak gitu teman-teman biasanya karena panas dalam. Nah itu teman-teman ya, jadi keasaman asam lambung apalagi panas dalam itu yang bisa menahan keasamannya karena asam lambung gitu teman-teman, itu hanya bagian lambungnya saja. Tetapi kalau misalnya keluar dari lambung itu cukup mengganggu sekali teman-teman ya. Sekali lagi seperti yang saya tadi jelaskan, tenggorokan terasa gatal karena memang ada ruam mungkin ya. Nah untuk esofagus juga sama gitu teman-teman ya, ada pembengkakan di situ. Biasanya rata-rata diakibatkan oleh panas dalam. Dulu juga saya mengalaminya seperti itu teman-teman, dan cukup mengganggu sekali. Jadi ketika jalan itu kayak macam ketarik teman-teman. Jadi untuk tengadah begini saja itu agak sulit teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu kalian nggak usah takut teman-teman ya. Kalian tangani saja panas dalamnya dengan cara seperti apa? Kembali lagi ya, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal lagi, kayak macam seperti apa? Gorengan, santan, pedas, seperti itu teman-teman. Hindari makanan-makanan berlemak, kemudian hindari makanan-makanan yang
otot teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kalau dulu saya itu sering dibantunya itu selain dijaga makanannya, kemudian dijaga minumnya juga, saya juga dibantu dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam. Contohnya yang alami itu kayak macam rebusan labu siam, kemudian pepaya, kemudian cincau juga gitu teman-teman. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan cara tersebut itu cukup membantu buat saya pribadi teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja, karena itu tidak berbahaya teman-teman, karena itu alami ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Nur Susanti 992. Jakarta hadir, kalau malam hidung mampet padahal enggak lagi flu, tenggorokan agak susah sakit. Nah itu biasanya dari panas dalam teman-teman ya. Flu atau pilek itu biasanya penyebabnya ada dua teman-teman. Yang pertama dari virus influenza, kemudian yang kedua dari panas dalam. Kalau seandainya dari virus influenza yang saya alami teman-teman biasanya ditandai dengan suka ada apa ya, ingusnya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan cuman mempet-mempet doang, itu biasanya dari panas dalam teman-teman, dan itu cukup mengganggu ya. Jadi kalau misalkan mempetnya cuman satu gitu teman-teman, cuma sebelah, itu mungkin agak mending teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya mempetnya dua-duanya agak kerepotan juga teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mengalami hal seperti itu, usahakan kalian tangani panas dalamnya, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, konsisten menjalaninya pasti kalian bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari siapa lagi nih ya? Lambung sudah enak, cuman kepikiran M, kadang hilang, kadang ada ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang ada kalanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika lambungnya sudah membaik gitu teman-teman ya, tetapi untuk pemikiran ketakutan-ketakutan itu pasti sering hadir teman-teman ya, apalagi tentang M ya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena asam, kalau seandainya masih mempunyai sensasi seperti itu, sadari saja ya, anxiety disorder-nya itu masih tinggi. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya anxiety disorder-nya masih tinggi, redamkan saja dengan cara seperti apa? Pahami dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Bakalan baik-baik saja. Tanamkan dalam pikiran kalian setiap harinya seperti itu teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Dan kemudian untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif itu, usahakan selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan. Nanti pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan dengan hal-hal menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Nengnong 6544. Mulut pahit, asam kepala kelayangan, kadang hilang, kadang timbul. Gimana solusinya? Untuk mulut pahit itu dikarenakan asam lambungnya sering naik ya, sering naik. Jadi untuk asam lambung itu hanya lambungnya sendiri lah yang bisa menahan keasamannya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya keluar itu sering terasa pahit gitu teman-teman ya. Kemudian panas juga gitu teman-teman ya. Nah usahakan redam asam lambungnya dengan cara sering minum saja gitu teman-teman ya. Kemudian ada kelayangan ya. Kepala kelayangan, kadang hilang, kadang timbul. Untuk kelayangan itu penyebabnya dikarenakan kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, wajar kalau seandainya pencernaannya tidak membaik teman-teman ya. Kalau pencernaan sedang error, sekalipun kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, makanya wajar kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya wajar keseimbangan tubuh itu terganggu, dan wajar juga kalau seandainya sering kelayangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana cara menanganinya? Usahakan setiap harinya, bahkan setiap jamnya, kebutuhan untuk tubuh kita itu harus terpenuhi teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu dianjurkan sering makan, sering minum gitu teman-teman. Nah makanya konsisten menjalaninya, sering makan, sering minum, sering ngemil, nanti juga kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Insya Allah nanti kelayangannya hilang gitu teman-teman ya, karena keseimbangan tubuhnya tidak terganggu, karena kebutuhan untuk tubuhnya terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Pandi Oi 667.
Kenapa nggak bisa tidur ya Mas? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu ya. Jadi mata dimerem-meremkan juga, kita itu sulit tertidur teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu? Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga, kalau seandainya pikiran kita itu selalu traveling setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya, itu sulit untuk tertidur teman-teman. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, pikirannya itu travelingnya itu ke hal-hal negatif teman-teman, ke hal-hal menegangkan, sehingga menimbulkan kita itu waspada. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja, ketika tubuhnya waspada, nah makanya tidak bisa tidur teman-teman, karena untuk tertidur itu butuh kitanya rileks, nyaman. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mau tertidur itu pikirannya jangan selalu traveling kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian penyebab yang kedua, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sulit tertidur itu biasanya karena kita kenyang. Kenyang di pagi harinya, di siang harinya, di sore harinya itu sering rebahan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, biasanya rebahan itu paling nyaman setiap harinya teman-teman. Padahal ketika kita sering rebahan di siang hari itu bisa mengganggu kualitas tidur kita itu di malam hari. Nah itu teman-teman, jadi untuk tertidur itu agak sulit teman-teman, dan itu merupakan hal normal, itu merupakan hal yang lumrah teman-teman ya. Jangankan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang normal saja kalau seandainya sering rebahan di siang hari, sering rebahan di sore hari teman-teman ya, dari pagi, siang, sore itu pasti bakalan mengganggu kualitas tidur kita di malam hari. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mulai dari sekarang ketika kualitas tidur kalian itu di malam hari itu pengen bagus gitu teman-teman ya, yang pertama hindari stresnya teman-teman ya. Jadi pikirannya itu jangan selalu traveling kemana-mana, apalagi ke hal-hal negatif teman-teman. Ketika mau tidur hindari ya berpikir seperti itu teman-teman ya. Nanti tubuh kita itu menjadi waspada, nggak rileks, jadi nggak bisa tidur teman-teman ya. Kemudian yang keduanya, usahakan kalian itu di siang harinya itu jangan terlalu sering rebahan teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian gunakan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar kita itu di malam harinya itu cepat tertidur teman-teman. Kemudian yang ketiganya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan untuk orang normal juga biasanya ada pindah jadwal ya. Jadi orang-orang yang agak dewasa itu biasanya kalau seandainya kita terbiasa tidurnya itu di malam-malamnya itu terlalu larut gitu teman-teman ya, pasti besoknya seperti itu. Karena untuk tertidur itu biasanya ada terpengaruh keterbiasaan juga. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang di awal-awal malam itu kalian harus tertidur teman-teman, walaupun agak sulit gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan, kalian biasakan, nanti juga kalian akan terbiasa di awal-awal malam itu kalian sudah bisa tertidur. Nah itu teman-teman, ada pepatah mengatakan kalau kita itu biasakan, nanti kita itu akan biasa gitu teman-teman. Kita bisa karena terbiasa. Nah makanya biasakan dari mulai sekarang di awal-awal malam itu kalian harus tertidur walaupun tidak ada rasa ngantuk. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana, konsisten menjalaninya, kalian pasti bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena ini sekarang durasinya udah 27 menit lebih teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya, dan sebetulnya ini pertanyaannya masih banyak sekali teman-teman. Tetapi karena sekarang durasinya nggak terasa nih, tadinya mau dibatasin 20 menit, sekarang malah tambah 27 menit teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya, karena memang durasinya nggak cukup teman-teman ya. Durasinya udah terlalu lama, jadi saya hentikan saja dulu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu atau jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian, atau jawabannya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian sebelum saya akhiri, seperti biasa ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.